Nah, saya ingin mengatakan ringkasnya beginilah. Ada perjalanan bentuk-bentuk di dalam puisi Sapardi, ya kan? Perjalanan bentuk-bentuk itu menentukan posisi seorang aku pengujar di dalam puisi, ya, di tengah puisi, ataukah di pinggir, ataukah kemudian bergeser keluar untuk digantikan tempatnya oleh benda-benda, misalnya hujan, tiang listrik, pisau, dan seterusnya. Nah, di dalam perjalanan bentuk-bentuk itu, ya, misalnya kalau kita melihat puisi di dalam mata pisau yang berbentuk seperti kuatrin atau berbentuk kuatrin dan sonet, maka saya menghubungkan itu, bahasa kerennya itu intertekstualitas itu. Kalau orang yang belajar teori sastra suka istilah yang aneh-aneh menggunakan intertekstualitas. Saya menghubungkan bentuk-bentuk puisi Sapardi dengan kuatrin dan sonet Chairil Anwar. Dan saya menemukan itu, ya, baik melalui pembacaan dekat maupun melalui satu sistem pemikiran atau satu ide yang dibangun oleh Sapardi sendiri. Tetapi ide-ide itu tidak harus sejalan betul dengan praktek puisinya. Itu ya. Jadi perjalanan bentuk-bentuk puisi Sapardi dari kuatrin, ya, menuju puisi prosa, prose poems. Juga aspek lain dari pembicaraan atau perkembangan bentuk-bentuk ini adalah di dalam puisi yang ketat bentuknya, kuatrin dan sonet, itu unsur-unsur puisi yang terpenting di situ adalah frase. Ya, seperti juga puisi Chairil yang tadi. Coba puisi prolog. Ya, ini contohnya nih. Ya, bentuk seperti ini itu kan dekat sekali sebenarnya dengan kuatrin-kuatrin Chairil. Langgamnya dan sebagainya. Ya kan? Dan kalau saya katakan frase sebenarnya, itu adalah frase-frase yang sebenarnya mengambang dan bisa berdiri pada dirinya sendiri, dan dia bisa dihubungkan dengan sebelum dan sesudahnya. Anda bebas menghubungkannya itu. Ya kan? Nah, di dalam puisi prosa, ya, itu satuan terkecilnya kan kalimat. Gitu. Seperti saya katakan tadi, kalimatnya seakan-akan kalimat sehari-hari. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan sebagaimana kita ngomong sekarang. Ya, ini kan nggak mungkin kita ngomong dengan langgam bahasa seperti ini. Itu loh. Ini adalah frase, ya, di mana rumpang di antara kalimat itu penting sekali. Dan di mana bunyi misalnya. Bunyi itu sangat penting. Tetapi Anda jangan lupa, bunyi itu ada dialektik dengan sunyi. Ya, kalau tidak ada sunyi maka tidak ada bunyi. Begitu juga sebaliknya. Itu loh maksud saya. Nah, masalah ini tuh tidak ada di dalam puisi prosa. Tetapi yang dimainkan di dalam puisi prosa adalah nalar misalnya. Nalar bagaimana perubahan sudut pandang. Ya kan? Atau bagaimana sebenarnya sederhana ya, misalnya ada beberapa puisi di dalam akuarium dan sihir hujan. Itu kan sebenarnya fabel dalam tanda kutip, ya. Tetapi tokohnya bukan binatang, ya. Tokohnya adalah benda-benda, tiang listrik, hujan, payung, begitu loh. Jadi sesuatu yang tidak aneh sebenarnya, tetapi muncul di dalam bentuk lain dan di dalam kalimat-kalimat yang sangat wajar dan sehari-hari. Jadi ada perubahan bentuk-bentuk, ya. Ada evolusi seorang penyair. Mungkin evolusi itu kelihatan linier pada suatu tahap dari depan ke belakang, tetapi kan orang bisa kembali lagi ke belakang. Kalau Anda mengatakan bahwa puisi-puisi di dalam kolam itu seperti Dukamu Abadi, mungkin benar, mungkin juga tidak. Benar di satu sisi, tapi tidak juga. Karena itu kan sebenarnya menggunakan juga, ya, di samping seakan-akan puisi itu tertib bentuknya dan kembali kepada frase, ya. Tetapi langgamnya sudah langgam sehari-hari, dan mungkin kita bisa juga bicara tentang heteroglosia di dalam bentuk puisi, yaitu masuknya ragam bahasa lisan di dalam bentuk puisi yang tertib di satu pihak. Dan yang kedua masuknya kosakata yang sebenarnya direndahkan di dalam penulisan puisi-puisi lirik yang sebelumnya. Misalnya bakso masuk ke dalam puisi lirik. Itu loh maksud saya. Jadi sangat sederhana sebenarnya apa yang saya katakan. Mudah-mudahan Anda punya waktu untuk membaca makalah nanti, dan saya kira itu sangat sederhana makalahnya dan sangat menarik.
sangat tajam. Oh, gitu. Ngalem awake dhewe. Baik. Apa itu? Ya, ini saya tidak bisa menjawab karena Mas Sapardi saya tidak bisa bertanggung jawab atas nasib beliau. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan demikian, apakah akan muncul tafsir baru ya atau telaah baru terhadap puisi-puisi Sapardi Djoko Damono? Itulah masa depan puisi Sapardi Djoko Damono. Jadi kalau Anda misalnya membaca ya puisi-puisi Sapardi mulai dari yang dia tulis sejak tahun 50-an ya, yang saya kira belum dibukukan tapi ada beberapa di dalam Bunga Rampai Tonggak atau Angkatan 66 Habib Yasin. Itu kelihatan kan ada perkembangan dan juga bukan hanya perkembangan sebenarnya. Sesuatu yang tetap tinggal di situ. Ya kan? Tetapi kan saya kira puisi-puisi seperti Catatan Masa Kecil 2 di dalam Mata Pisau, ya. Itu puisi yang menurut saya seharusnya mengundang tafsir yang beragam-ragam. Misalnya, puisi yang sangat enigmatik kalau buat saya. Itu puisi yang untuk menggunakan istilah lagi avant-garde dibandingkan puisi-puisi dia sendiri. Bertumpuk-tumpuk imajinya dan kemudian itu perjalanan seorang aku ke tanggul sungai, kira-kira dari belakang ke depan, linier, lurus gitu loh. Ya, kalau peristiwanya begitu. Tetapi dalam proses pembacaan, saya tidak bisa lurus, saya harus melingkar-lingkar. Saya harus menempuh perjalanan melingkar karena di situ ada beberapa kalimat yang diulang beberapa kali, dan itu membuat puisi itu semakin penuh teka-teki. Langit belum berubah juga. Ya. Terus seakan-akan dia maju. Kita bertemu lagi dengan langit belum berubah juga. Di akhir, menjelang akhir, langit sudah berubah. Nah, di antara 3 frase itu, di antara 3 kalimat itu ada berbagai macam hal ya, yang terjadi. Tetapi tidak sungguh-sungguh terjadi. Yang kedua menurut saya, ada kalimat yang seperti ini. Ada yang terpekik di balik semak, dan ia tidak mendengarnya. Tapi kan kita dengar. Dia tidak mendengar, tapi saya dengar. Gitu loh. Saya bisa dengar itu. Jadi ada ketegangan gitu antara ia di dalam puisi dan aku pembaca. Terus di bagian akhir, ada yang memperhatikannya dari seberang sungai, tapi ia tidak melihatnya. Kan kita tahu. Kita tahu, dia nggak tahu. Jadi ada ketegangan itu yang asik. Nah, mestinya puisi kayak gini ini yang menimbulkan lebih banyak tafsir yang lebih kaya lagi. Dan orang bisa membangun teori sastra yang macam-macam dari sini. Orang-orang di UI itu mestinya. Gitu. Dan di Gajah Mada. Nah, saya ini kan lulusan sana, tukang batu gitu. Jadi ya tafsir saya rupanya menarik juga. Gitu. Jadi saya kira begini ya, masa depan karya sastra itu adalah bukan pada apakah penyair itu menulis lagi atau tidak. Ya, karena kita tahu bahwa Sapardi sudah berumur 70 tahun, Khairil Anwar mati umur 27 tahun, dan puisinya masih bergema terus sampai hari ini. Arthur Rimbaud nulis sejak 16 tahun, ya, selesai umur 19 tahun, tapi puisinya kita bicarakan sampai hari ini dengan tafsir yang bermacam-macam. Itulah sesungguhnya masa depan puisi. Seorang penyair saya kira tidak harus menulis puisi seumur hidup, tetapi ada yang menulis puisi seumur hidup. Namanya Sapardi Djoko Damono. Nah, itu. Dan umurnya 70 tahun. Dan masih seperti 40 tahun. Gambar yang kedua coba. Halaman 2. Nah, ini Mas Sapardi. Tahun 74. Ini saya kutip dari Akuarium. Pada waktu itu kalau saudara sempat membeli kumpulan puisi dari zaman itu sederhana, sangat tipis, dan hitam putih, cetakannya hand press, yang membuat kulit depannya Mbak Jito ya Mas ya? Pak Rujito, kumpulan puisinya Mas Gun juga Rujito,
Jadi tidak